Oke, halo teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP lagi ya. So, buat teman-teman penyuka HP dengan ukuran compact, memang pilihannya nggak banyak ya. Nah, ini adalah salah satu yang paling recommended terbaru di tahun 2023 ini. Lagi-lagi dari Asus ya, Asus Zenfone 10. Bisa teman-teman lihat, inilah boxnya, warnanya abu-abu ya. Semoga kelihatan, ini dia tulisannya Zenfone 10. Dulu kita udah pernah nyobain Zenfone 9 dan sekarang yang terbaru Zenfone 10. Sebelum video ini kita udah nyobain juga beberapa HP compact ya. Kemarin ada Xperia 10 Mark IV, kemudian ada Xiaomi 12 ya, yang mana sama-sama HP dengan ukuran compact. Lanjut kita ke Zenfone 10. Oke, sepertinya boxnya. Kita kali ini unboxing dulu aja ya. Zenfone 10. Oke, ini kondisi baru ya. Zenfone 10 ini bisa teman-teman dapatkan harganya kurang lebih di 8 ya, 8,5 saat ini. Dulu rilisnya 9 juta, sekarang udah turun di, kalau kita cek di online marketplace sekitar 8 jutaan lah, 83, 85 gitu. Ini SIM tray ejector Asus ya. Kemudian ada buku-buku seperti biasa. Lalu ada casing seperti biasa ya. Asus ini masih ngasih casing yang biasanya sih hard case, dan ini juga sama hard case. Kita lihat seperti apa casingnya. Oke, seperti inilah ya. Hard case-nya plastik, ada teksturnya kayak gini. Oke, kemudian ini dia HP-nya. Kita kesampingkan bentar. Lanjut, di dalamnya oke, lumayan lengkap ya. Ada kabel USB-C to USB-C, power delivery, chargernya. Kemudian kita masih dapat headset. Oke, lumayan ya. Ada headsetnya juga, dan tentu aja charger dengan output berapa ini, maksimal 30 watt ya. Kita langsung ke HP-nya ya, seperti inilah. Langsung kita kletek aja ya. Kita kletek. Wow, ini dia unitnya Zenfone 10. Dan secara dimensi tentu aja ini compact ya. Wow, nyenengin banget. Zenfone 10. Kita lihat sisi per sisi, side by side dari unitnya ya. Pertama, di bagian sini terdapat tombol power sekaligus fingerprint ya. Fingerprintnya masih di tombol, enggak di layar. Kemudian ada tombol volume, lalu mikrofon, dan kerennya masih tersedia lubang jack audio 3,5 mm. Bagian sini kosongan. Ini framenya metal ya, solid banget berasanya. Bagian bawah di sini ada slot SIM card, dual SIM, dan ini enggak ada slot micro SD-nya. Lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga lubang speaker. Speakernya udah stereo tentu aja. Kemudian bagian belakangnya seperti ini masih mirip dengan Zenfone 9 ya, desainnya hampir mirip, cuma sedikit beda di kameranya. Kalau Zenfone 9 kemarin ringnya ini warna silver ya, sekarang udah full hitam. Di sini ada tulisan Asus Zenfone LED flash. Wow, seperti ini. Feeling di tangan tentu aja compact dan enak banget ya. Ini ringan juga, feelingnya kokoh. Untuk warnanya juga ini itu ada beberapa warna ya. Untuk Zenfone 10 ini ada warna hitam, putih, hijau, biru, dan merah. Untuk bagian belakangnya ini tuh plastik materialnya, dan ini finishingnya sama kayak Zenfone 9 kemarin ya, agak semi-semi kertas gitu. Cuman yang Zenfone 10 ini berasa sedikit lebih halus ya, cuman kesannya masih sama-sama keset. Oke, langsung kita coba nyalakan ya Zenfone 10. Oke, ini dia Zenfone 10. Wow, untuk HP compact saat ini yang masuk resmi itu pilihannya nggak banyak ya, palingan datang dari Asus ini, Zenfone 10 ini, dan juga dari seri Samsung Galaxy S23 ya. Cuman S23 kan harganya cukup tinggi, selisihnya cukup jauh ya dengan ini. Serta mungkin kita nantikan Xiaomi 14 ya, kita nantikan Xiaomi 14 buat masuk untuk meramaikan HP compact di Indonesia. Oke, ini dia. Wow. Untuk pertama kita lihat ukuran atau size bezelnya.
Untuk ukuran bezelnya kurang lebih hampir mirip dengan Zenfone 9 lalu. Ya nggak yang wow, cuman oke lah. Bagian bawah memang masih sedikit lebih tebal ya ukuran bezelnya. Untuk tampilan UI-nya tentu aja pakai Zen UI yang tampilannya sangat mirip dengan stok Android ya, saya sangat suka karena simple, kemudian berasa ringan dan minim bloatware ya. Ini sementara ada satu Blibli. Selain itu seperti ini ya, sedikit banget aplikasinya, jadi berasa lebih bersih aja. Kemudian ini untuk varian memorinya ada di 8/128, kemudian varian kedua ada di 16/512. Jadi untuk varian 256 GB nya nggak ada ya. Jadi teman-teman kalau mau beli ya yang 8128 aja harusnya sih cukup ya untuk HP compact seperti ini. Biasanya kan HP compact kayak gini kan tujuan penggunanya untuk daily use, nggak terlalu hardcore lah, bukan ya untuk gaming atau untuk konten, bikin konten yang jor-joran gitu. Cuman kalau mau dipakai juga bisa. Oke, secara bawaan dia masih di Android 13, kemudian RAM 8GB, internal 128GB, dan ini pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Luar biasa ya. Bisa dibilang Snapdragon 8 Gen 2 ini adalah prosesor HP Android paling kenceng di tahun 2023 ini ya. Ya, walaupun sekarang ini udah muncul 8 Gen 3, cuman ini sih luar biasa ya. Untuk layar ini bentangnya cuma 5,9 inci ya, di bawah 6 inci, Full HD+, refresh rate kita cek ya. Settingan refresh rate seperti ini, bisa teman-teman lihat, 60, 90, 120. Kemudian untuk bobot ini cuma 172 gram, jadi cukup ringan ya. Dan enak aja untuk dipakai untuk satu tangan, mau dimasukin kantong juga lebih nyaman ya, nggak kayak HP-HP mainstream kebanyakan. Ini udah IP68 dust and water resistant, aman ya kalau untuk kena air. Untuk kamera belakangnya, kamera utamanya 50 megapiksel Sony IMX766, udah ada gimbal OIS-nya, next levelnya OIS ya, kemudian ultrawide-nya 13 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel ya. UI-nya seperti ini, kameranya mirip kayak Google Pixel. Kemudian baterainya 4300 mAh ya, masih sama kayak Zenfone 9 lalu, cuman nggak usah khawatir, ini baterainya awet harusnya sama kayak Zenfone 9 lalu. Saya udah pernah nyobain Zenfone 9, itu baterainya awet banget untuk kelas sebuah HP compact. Oh ya, terakhir kita akan cobain pasangin casing bawaannya ini ya. Oke, seperti inilah kalau kita pasangin casing bawaannya. Untuk perlindungan kameranya aman sih kalau ditaruh di meja, karena ini ada apa ya, ada ini dibikin kayak gini lah, jadi kalau mau ditaruh meja gini aman, kameranya nggak akan langsung kegesek ya ke meja. Oke, seperti itu Zenfone 9 kali ini. Next kita akan coba review juga ini Zenfone 10. Oke, salah satu alternatif HP yang ukurannya compact ya, nggak banyak pilihan. Zenfone 10 ini adalah salah satu yang paling recommended. Bahkan Zenfone 9 yang lalu juga masih sangat recommended ya, karena perbedaannya dengan ini itu tipis banget, nggak terlalu banyak. Oke, sekarang ini kita rekam pakai kamera belakang, tapi ini saya balik ya, jadi ini tak pakai tripod kecil atau gorilla pod, kamera belakang 4K 30 fps kayak gini hasilnya ya. Dan kalau di 30 fps ini kita bisa pindah ultrawide. Nah, seperti inilah ya, langsung pindah ultrawide. Kalau dipakai buat ngevlog, jadinya sudut pandangnya bisa lebih lebar. Oke, kamera belakang 4K 30 fps Zenfone 10. Kita kembali ke kamera utama. Nah, ini dia kamera utama Zenfone 10. Oke, bagus sih.